para mahasiswa, balik lagi di Prokes, Profesi Podcast bersama saya Sakinah yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi pada podcast kali ini aku gak sendirian, aku ditemani oleh dua kakak-kakak cantik di sebelah saya ini. Halo para mahasiswa. Mungkin kakak-kakak bisa perkenalan diri dulu, mulai dari sebelah kanan saya. Kalau aku Nurul Mutmainah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Halo, kenalin aku Nurul Mufliha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, jadi seperti judul podcast kita pada hari ini, jadi mitra mahasiswa udah tahu nih kita bakal ngebahas apa. Kita bakal ngebahas tentang program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kedua kakak cewek cantik ini itu adalah alumni dari program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM untuk batch 1 dan batch 2. Mute itu alumni dari PMM batch 1 dan Nurul adalah alumni dari PMM batch 2. Jadi sebelumnya dulu Mute keterimanya di mana? Kalau aku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Banten. Kalau Nurul? Kalau aku di IKIP Budi Utomo Malang. Oke, berarti sama-sama di Pulau Jawa ya? Iya. Ya, benar. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih ngebahas tentang gimana sih suka dukanya di PMM atau apa saja sih yang akan kita lakukan kalau kita keterima nih untuk melakukan pertukaran pelajar. Sebelum itu mungkin beberapa mitra mahasiswa masih belum familiar PMM itu apa sih sebenarnya? Mungkin salah satu dari kakak bisa menjelaskan apa itu PMM. Kalau dari aku sih PMM itu sesuai namanya ya, program pertukaran mahasiswa yang betul-betul kita bertukar dengan mahasiswa lain untuk belajar di antar pulau. Karena kan atmosfer pendidikan di setiap pulau itu kan berbeda. Nah, itu yang kemudian nantinya kita diharapkan untuk diserap, kemudian bisa diterapkan di kampus asal. Tapi tidak sampai di pendidikan saja, ada budaya, bahasa, dan lingkungan sosial di sana. Oke, dulu kakak ikutnya pas semester berapa? Semester 3. Kalau Nurul? Kalau aku di semester 3 juga. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2022. Kalau Nurul 2022, kalau Mute Kalau aku 2021. 2021. Oke. Mungkin bisa nih diceritain kepada mitra mahasiswa apa-apa aja sih yang kalian persiapkan ketika ingin mendaftar untuk ikut program pertukaran mahasiswa merdeka? Untuk persiapannya yang dalam bentuk administrasi yang tentunya yang pertama seperti berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seperti akun rekening, surat kesehatan, dan juga beberapa rekomendasi dari universitas, surat izin orang tua. Semua hal tersebut tercantum di persyaratan pendaftaran PMM. Itu aja sih kalau dari segi administrasi. Kalau pas lagi ngurus administrasinya nih, berkas-berkasnya, pernah gak sih ngalamin kesulitan kah? Atau mungkin ada cerita-cerita unik yang bisa kakak-kakak bagikan? Kalau saya sih dulu kan masih online ya, jadi pendaftarannya itu betul-betul cuma online. Jadi kalaupun misalnya surat persetujuan dari fakultas itu betul-betul kita online, dan alhamdulillahnya itu fakultas betul-betul memfasilitasi. Jadi itu sih yang jadi suatu bentuk kesyukuran tersendiri. Oke, kalau misalnya sebenarnya nih Kak nih, kalau dari yang aku dengar dari teman-teman, sebenarnya tuh PMM banyak banget teman-teman mitra mahasiswa yang pengen ikut PMM, tapi salah satu ketakutan terbesarnya mereka itu adalah salah satunya itu tentang konversi nilai. Karena kan kalau kita juga harus menyesuaikan nih mata kuliah di kampus asal sama kampus yang bakal nerima kita nanti. Jadi gimana cara kalian kakak-kakak untuk pengurusan konversi nilainya itu? Gimana caranya kakak mengatasi masalahnya? Kemarin sih kan ini PMM itu sebenarnya tidak membatasi ruang dan waktu dari mahasiswa ingin bertukar ke prodi manapun. Tapi untuk mempermudah dan membuat mahasiswa lebih
fokus pada tujuannya. Terkadang ada mungkin salah satu atau beberapa dari program studi yang tidak mengizinkan mahasiswanya untuk berpindah prodi. Tapi itu pasti sesuai dengan jalur komando yang benar. Si mahasiswa diminta untuk benar-benar mempersiapkan, tapi kayak tidak akan dilarang, cuman mahasiswa diminta untuk lebih memperhatikan bagaimana dia mengkonversi mata kuliah. Jangan sampai asal memilih mata kuliah yang sudah diampu di semester sebelumnya diambil lagi di semester berikutnya. Tentunya itu tidak efisien. Jadi pasti dari Kaprodi lebih memperhatikan tentang hal tersebut. Jadi Kaprodi lebih menyarankan dan memberikan seperti untuk mengatasi supaya nantinya nggak ada masalah ke depannya. Kalau misalnya kamu tanya dulu gimana? Kalau saya untuk misalnya masalah konversi nilai, kita nih lihat dulu kita mau pindah prodi atau tidak. Kalau misalnya kita mau pindah prodi, ya kita konsul, misalnya bisa nggak Pak? Kalau misalnya kita dari prodi, misalnya saya dari bahasa Indonesia, tiba-tiba di kampus tujuan misalnya ambil bahasa Inggris, ini bisa kan nanti dikonversi atau tidak? Nah kalau misalnya dari kaprodinya misalnya tidak mengizinkan, berarti kita ambil yang aman-aman saja. Artinya kita bisa, maksudnya tujuan atau esensi dari program Kampus Merdeka ini yang PMM bisa tercapai, tapi nilai kita juga aman, seperti itu. Kalau kakak dulu pas PMM, jurusan yang diambil apakah sejalan dengan jurusan di kampus asal atau lintas jurusan? Kalau saya sejalan, tapi mata kuliah yang waktu semester 3 saya daftar, berarti kan saya program semester 4, itu ada mata kuliah yang sudah saya ampu di semester itu, tapi ternyata di kampus asal saya itu semester 6 baru di program. Jadi itu tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Iya benar. Saya juga waktu itu kan ngambil di semester 3. Ada beberapa mata kuliah yang teman-teman saya yang di Universitas Negeri Makassar mengambil mata kuliah itu di semester 3, tapi ternyata di kampus sana PT Penerima dia itu adanya di semester 7, semester 5, tapi nggak apa-apa, kita boleh ikut lompat semester asalkan mata kuliahnya tuh sama dan capaian pembelajarannya sama. Oh jadi dulu Nurul itu ikut sama yang semester di sana itu sama semester atas? Iya, semester 5 dan semester 7. Oh, oke. Jadi kalau misalnya nih kan PMM tuh berapa lama sih PMM kak itu? Jangka waktunya? Harusnya sih 6 bulan ya. 6 bulan, 1 semester. Itu bukan waktu yang singkat, dan apalagi merantau, tinggal jauh dari orang tua, apalagi nih berbeda pulau, jauh banget nih Makassar, Jawa, dan harus bersosialisasi sama orang baru, tinggalnya juga mungkin sendiri, ngekos kan. Abis itu pernah nggak sih kakak-kakak ini merasa struggle atau kayak rindu rumah gitu, atau susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di sana? Mulai dari Mutia dulu. Kalau yang dipertanyakan itu struggle atau kalau misalnya di sana kita rindu rumah, itu pasti dong. Tapi kalau misalnya masalah selama PMM itu, ini saya cerita sesuai pengalaman saya. Saya di sana dulu itu asrama kebetulan, jadi betul-betul kita tinggal di satu tempat bersama dengan yang lain. Tidak ada misalnya yang 5 orang di sini, 5 orang di sini, tidak. Kita satu tempat. Jadi alhamdulillah kalau sosialisasinya itu bagus, dan mahasiswa-mahasiswa lain yang sama seperti saya dari kampus asalnya itu betul-betul beradaptasi dengan baik. Tapi yang di saya pribadi menjadi masalah itu makanannya. Karena makanannya tidak terbiasa dengan makanan di sana. Terus kemudian kita ke sana langsung makan yang misalnya nasi padang kan, nasi uduk, itu kan pasti berbeda. Tapi lama-kelamaan juga dibawa santai, terbiasa, dinikmati. Jadi dulu itu tinggal di satu asrama yang memang sudah disediakan sama universitasnya? Iya, betul. Oh, jadi tinggalnya bareng sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas itu? Iya, kebetulan ada 2 asrama. Yang pertama asrama perempuan dan asrama laki-laki. Itu pun berseberangan. Asramanya itu di dalam
lingkungan universitas kah atau di luar? Di lingkungan universitas. Di dalam Jadi kampus. terbilang cukup aman. Oke. Kalau Nurul gimana dulu? Kalau aku berbanding terbalik dengan kakak Muta, kita di situ ditempatkan di kos-kosan yang tempatnya juga tidak jauh dari kampus, lingkungan kampus, tapi waktu itu kita tidak dibiarkan untuk cari kos-kosan sendiri. Pihak kampus sana memfasilitasi kami mahasiswa PMM yang kurang lebih pada waktu itu berjumlah 200 orang diberikan rekomendasi tempat kos sampai dicarikan, diantarkan ke tempat kosnya masing-masing, tapi di dalam satu kos itu kayak ber-10, ber-15, ber-8 dari mahasiswa PMM juga. Tapi keuntungannya itu ya kita satu tempat tinggal sama orang-orang yang sudah ngekos dari dulu di sana. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut. Jadi kita bisa kayak tanya-tanya, Kak, jadwal dosennya hari ini kakak gimana. Jadi kayak kita ngerasa senior yang di sana tuh kayak senior kita secara langsung. Jadi punya tempat sharing, Kak, tempat makan di mana sih yang enak. Nah, kan mereka lebih punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita yang cuma sementara di sana. Jadi ya kelebihannya itu sih buat saya gitu. Oh, berarti kalau Nurul ngekos, kalau Mute asrama. Kalau Nurul dulu di IKIP itu emang nggak ada disediain asrama? Waktu itu ya kampusnya mungkin tidak memiliki fasilitas tersebut, tapi ya mereka bertanggung jawab untuk memastikan mahasiswa PMM tersebut ya memiliki tempat tinggal yang nyaman dan kondusif. Dan itu dicarikan ya, Kak? Iya benar, diantar sampai ke depan pintu kamar. Jadi bagi mitra mahasiswa ya mungkin nanti bakal tinggal di mana kalau misalnya nggak ada asramanya gimana, tenang aja nanti bakal disiapin semuanya. Pokoknya nanti mitra mahasiswa ke sana itu tinggal belajar aja deh. Benar, nggak usah bingung-bingung, nanti bingung nggak ada relasi kan. Dibawa enjoy aja ya, gitu. Benar. Oke, kalau misalnya tantangannya gimana sih, Kak, selama ikut PMM itu? Apalagi kan itu tadi jauh dari keluarga dan lain-lain, ketemu orang baru. Apalagi kan kalau misalnya PMM itu kita gabung sama orang-orang dari banyak daerah kan. Nah itu gimana tuh tantangannya, apakah atau mungkin ada cerita-cerita menarik yang bisa kakak-kakak bagikan? Sejauh ini sih sepengalaman saya kan tantangan yang dihadapi tuh kayak awalnya kan ini niatnya PMM ya memang ingin mengenal banyak budaya dan yang awalnya niatnya cuma budaya Jawa dapat keberuntungan semua pulau dalam satu tempat. Kita dari teman-teman dari Medan, dari Padang, dari Kalimantan, dari Papua, semuanya ada. Jadi kayak tantangan yang dirasakan tuh kita sama-sama menjalani tantangan itu. Yang paling pertama yang pasti adalah makanan, kayak kamu mention tadi. Itu benar-benar masalah terbesar selama ada di perantauan di Jawa, apalagi karena kayak bagaimana ya, rasa meskipun ya cita rasa Indonesia tetap ada yang namanya kayak saya harus pulang untuk makan ini kayak gitu. Jadi kayaknya sejauh ini tantangannya itu pembiasaan budayanya itu loh. Tapi ya itu juga yang jadi pengalaman berharga, ya bukan tantangan sih, cuman hal unik gitu untuk dirasakan selama menjadi mahasiswa pertukaran. Karena nggak semua makanan juga kan ada, misalnya makanan yang di Makassar nih, nggak selamanya makanan yang di Makassar itu ada juga di Jawa. Iya. Itu kayak misal kayak kita lagi pengen makan ini, terus makan di Jawa coto ya, coto susah banget Masa beli Indomie. masa beli Indomie dan itu pun kayak nggak ada. Iya. Dulu ada coto harganya 30.000. Oh Tuhan. Oh my god, melarat langsung. Oh iya, ngomongin soal dana. Kalau misal dulu kakak-kakak ini apakah didapat uangnya tuh per bulan? Maksudnya dikasih sama pemerintah kah? Ataukah uang sendiri? Gimana? Dikasih sama pemerintah, tercover semua. Tercover. Cuman
sisi minusnya kadang pembayarannya telat, kadang kita talangi dulu, nanti kemudian pemerintah yang bayar lagi ke kita. Telatnya itu biasanya bisa sampai berapa lama? Nggak lama sih ya. Sampai hitungan bulan juga kadang. Apakah cairnya dana itu perlu ada misal ada yang harus dilakukan dulu baru dananya cair, ataukah memang per bulan itu rutin cair tanpa harus ada syarat tertentu? Untuk proses pencairan dana itu ya kita harus melakukan kewajiban kita dengan membuktikan apakah kita di sana benar-benar melakukan hal yang tertata, yaitu pembuatan laporan. Kalau saya dari batch saya mungkin beda dengan batch Kak Mute. Memang berbeda ya, kan ada beberapa kloter. Tapi alhamdulillahnya, syukurnya di kloter saya tahun lalu itu pencairannya tidak telat. Cuman mungkin agak lama, tapi cuman 1 kali di awal bulan saja. Pencairan pertama, tapi pencairan bulan berikutnya sampai terakhir tidak sesuai sama misalnya kita udah upload laporan nih, laporan pertanggungjawaban kita selama 1 bulan kemarin. Entah itu besok atau lusa pasti transferan udah muncul kayak gitu, dan itu berlangsung begitu terus sampai di bulan keempat. Jadi lama tidaknya cairnya dana itu sesuai dengan selesainya laporan yang dibuat itu. Oke. Kalau kamu tadi dulu buat juga laporan nggak? Kalau saya di batch 1 sih laporannya agak longgar ya, saya lupa ya pernah buat laporan atau tidak. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya Kak. Iya, tapi dulu kalau untuk pencairan itu saya tidak ada laporan yang harus diisi untuk misalnya dananya cair, tapi kayak misalnya ada link yang harus diisi. Misalnya kita sudah bayar antigen sebelum berangkat, nah pas di sana itu kita misalnya upload bahwa kita misalnya benar-benar antigen harganya segini, nanti itu dimasukkan ke link terus baru diganti uangnya. Oh, berarti kayak bayar sendiri dulu nanti digantikan. Iya, Kalau misalnya tiket pesawat Kak itu dipesankan memang? Iya, datang langsung gratis, tiketnya. Tinggal terbang. Iya. Justru kita berangkat karena tiketnya sudah ada. Langsung memang ada tiketnya. Bagaimana tuh Kak dikirimkannya? Lewat email kah? Lewat email, lewat kampusnya, kampus tujuan. Ya nanti dari kampus tujuan kasih link apa ya, lupa juga itu, kayak intinya tiba-tiba ada di email beberapa nama yang satu pesawat sama ini gitu. Jadi langsung sisa berangkat agak bawa diri. Mungkin karena pemerintah tahu kalau tiket pesawat tidak bisa kita reimburse, jadi langsung dibayarkan. Tidak pakai sistem talang menalang. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas beberapa tentang kayak struggle-nya selama ngikutin PMM. Nah, sekarang aku pernah dengar nih temanku bilang kayak gini, ikut PMM itu kayak istilahnya itu sambil berenang minum air. Jadi sambil ikut PMM healing juga, jadi kayak ikut PMM berkedok healing. Menurut kakak itu benar nggak sih pernyataannya? Benar sekali. Itu adalah statement yang tidak bisa kita bantah sama sekali. Dan itu adalah sebuah kenyataan. Ya, betul sekali. Kapan lagi kayak bisa kuliah, Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu healing. Oh my God. Dan itu gratis ya Kak? Betul sekali. Kalau kakak dulu jalan-jalannya kemana? Maksudnya pergi, kan ini healing nih. Kalau Jumat Sabtu healing, kemana biasanya Kak kalau itu? Kalau saya dulu pernah misalnya ke Anyer, ke Istiqlal, sama yang paling berkesan yang perlu mitra mahasiswa tahu, kita itu di bawah healing atau di bawah modul Nusantara itu tidak sekedar dibawa liburan, kita lihat budayanya, kita liatin, tapi ada pembelajarannya. Sama seperti dulu saya di Untirta dibawa ke Baduy, kita di sana belajar suku Baduy ini kan termasuk cukup populer, tapi
kita tidak tahu di sana seperti apa. Nah, kemudian kita dibawa ke sana, kita belajar, melihat, kemudian bahwa oh ternyata suku Baduy seperti ini. Kita bisa ambil pembelajarannya seperti ini, yang kemudian nanti bisa menjadi suatu hal yang tersendiri untuk kita, suatu istimewanya itu. Kalau Nurul gimana? Kalau aku gimana ya? Mau bilang semua tempat di Malang udah datang, takut dibilang sombong. Saking banyaknya kenikmatan yang diberikan, terima kasih pemerintah. Dari semua museum, hampir semua museum di Jawa. Terus kemana lagi ya? Ke Batu, kebun apel, kebun jambu, kebun teh, dan apa lagi ya, banyak banget. Kita belajar bikin topeng, bikin payung kertas, bikin kue putu. Terus yang paling berkesan itu ada 2. Yang pertama itu yang waktu kita datang ke tempat ibadah 5 agama di seluruh Indonesia. Kita ke gereja, kita ke pura, kita ke masjid, dan gimana ya? Itu adalah tempat yang kayak kalau nggak ikut PMM tuh kita ngapain? Iya, kita ngapain masuk ke sini? Kita ngapain gitu, tahu agama ini bla 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 bla, meski bukan maksudnya kita toleransi. Nah, ini yang aku pelajarin banget dari PMM, yang kita perlu petik itu adalah bagaimana kita saling menghargai. Kita di Indonesia itu berbagai macam budaya dan suku agama, so kita harus saling beradaptasi, saling toleransi, dan dimulai dari situ. Terus yang paling terkesan kedua adalah Bromo. Wow, kita berangkat ke Bromo 12 pagi, jam 1 pagi berangkat dari Kota Malang ke Probolinggo, naik bus rame-rame 200 orang, terus disewain jeep, hampir 20 jeep. Kita naik ke Bromo, kayak itu tuh adalah sesuatu yang mahal. Kayak nggak pernah terbayang diriku akan melakukan hal seperti itu. Jadi ya sangat mengesankan. Ikut PMM ke belajar ke Bromo. Jadi untuk bukan hanya sekedar healing doang, tapi di sana kita juga belajar gitu ya. Kayak itu yang kayak tadi agama toleransi itu kita nggak sekedar datang doang ke tempat ibadahnya, tapi kita dikasih dulu bekal materi dari romonya, dari petua ustadz-ustadznya, misalnya dari masjid yang tertua di Kota Malang kayak gitu ceritanya. Jadi kita nggak datang kosong gitu, pasti dibekali dan informasi-informasi gitu. Jadi kita juga banyak belajar ya selama healing itu. Healing atau itu apa istilahnya Kak kalau di PMM? Modul Nusantara. Oke. Gini nih Kak, kan untuk pendaftaran PMM batch 3 untuk 2023 ini udah buka nih. Itu pendaftarannya dimulai pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 Mei. Nah, untuk teman-teman yang minat untuk ikut program PMM, mungkin kakak-kakak bisa memberikan saran dan masukan mungkin untuk teman-teman yang bakal mendaftar nih ikut program Merdeka Belajar ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3. Mungkin apa saran dan masukannya Kak yang bisa diberikan? Kalau dari saya ya intinya daftar saja. Karena daftar. Mungkin akan ada sedikit penyesalan karena kalau kalian tidak daftar, karena ini gratis. Kalian bisa belajar dan mengadaptasi banyak hal baru di sana. Kalau kan Nurul gimana? Kalau dari saya pribadi, kapan lagi kalian bisa menikmati hal seperti ini? Seperti yang saya mention sebelum-sebelumnya, ini adalah fasilitas termahal yang akan kalian rasakan. Kalian daftar cuman isi berkas, melengkapi data yang tidak perlu tes, tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, dan apapun itu. Kalian cuma tinggal daftar. Kenapa kalian tinggal diam di rumah kalian gitu kan? Kalian harus daftar. Ini adalah program pemerintah yang sangat saya rekomendasikan kepada kalian. Untuk plus negatifnya yaitu kembali ke diri kalian masing-masing. Kami hanya bercerita sesuai dengan pengalaman pribadi, bagaimana kami menikmati selama menjalankan program tersebut. Jangan lupa daftar.
Oke, jadi selagi kesempatannya ada nih, selagi pendaftarannya masih buka, mungkin mitra mahasiswa bisa join atau ikut daftar dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Sudah tidak terasa, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Saya Sakina, selaku host podcast kali ini pamit undur diri. Dan terima kasih untuk mitra mahasiswa yang udah dengerin dan udah nonton. Jangan lupa ikut program pertukaran mahasiswa merdeka karena pendaftarannya udah buka dan batasnya itu sampai 2 Mei ya, 2 Mei. Oke. Mungkin itu aja. See you di podcast selanjutnya. Bye bye.